menurut Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Berikut kisahnya. Ketika Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahir, dan muridnya bertanya kepadanya, Guru, dosa siapakah yang menyebabkan ia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam diri. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan. Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tiada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dunia ini. Akulah terang bagi dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, serta berkata, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh matanya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melihat. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis tidak percaya, serta berkata, Bukankah dia orang biasanya minta-minta? "Ya, dia orangnya." Aku rasa bukan, hanya mirip saja. Ya, benar ya orangnya. Iya, akulah dia. Lalu, bagaimana cara engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur dan mengoleskannya ke mataku, lalu menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh wajahku, aku bisa melihat. Lalu, di mana dia? Aku tidak tahu kemana dia. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta kepada orang-orang Farisi. Saat Yesus mengadukan tanah dan menyembuhkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun berkata kepadanya, bagaimana dia bisa melihat lagi? Bagaimana
matanya bisa melihat? Ia mengoleskan adukan tatap mata. Lalu aku membasuh diriku. Sekarang aku dapat melihat. Yang melakukan tidak mungkin dari Allah, sebab Dia tidak peduli pada hari Sabat. Bagaimana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Katamu, ia menyembuhkanmu dari kebutaan. Lalu, apa pendapatmu? Ia seorang nabi. Namun para penguasa Yahudi tidak mau mempercayai bahwa dia pernah buta hingga dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka. Apa ini putramu? Iya, dia putraku. Katamu dia terlahir buta. Lalu bagaimana dia bisa melihat lagi? Kami tahu dia putra kami. Dia terlahir buta, tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Kami pun tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Tanyalah ia sudah dewasa. Ia pasti bisa menjawabnya sendiri. Orang tuanya berkata begitu karena mereka takut kepada penguasa Yahudi, sebab mereka sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias tidak boleh lagi masuk dalam rumah ibadah. Itu sebabnya orang tuanya berkata, dia sudah dewasa, tanyalah ia. Untuk kedua kalinya mereka memanggil orang yang terlahir buta itu. Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa engkau berkata benar. Kami tahu yang menyembuhkanmu adalah pendosa. Aku tidak tahu dia pendosa atau bukan. Tapi aku ketahui tadinya aku buta, namun sekarang aku dapat melihat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia bisa menyembuhkanmu dari kebutaan? Aku sudah bilang pada kalian, tapi kalian tidak mendengar. Mengapa kalian bertanya lagi? Atau mungkin kalian juga ingin menjadi pengikutnya? Mereka menghinanya dan berkata, Engkau adalah pengikutnya, tetapi kami adalah pengikut Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa. Sementara orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Hal itu benar-benar aneh. Kalian tidak tahu asalnya, tapi dia menyembuhkanku dari kebutaanku. Tidak tahu, Allah tidak pernah mendengarkan orang berdosa, tapi Allah mendengarkan orang-orang yang menghormatinya dan melakukan perintahnya. Sejak mula dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkan orang terlahir buta. Jika dia bukan dari anak Allah, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dilahirkan ke dunia dengan membawa dosa, lalu mencoba mengajari kami. lalu mereka melarangnya masuk ke dalam rumah ibadah. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, ia menemuinya. Permisi, aku ingin masuk ke rumah Bapak. Orang sepertimu tidak pantas masuk ke rumah ibadat. Apakah kau percaya kepada anak manusia? Katakan padaku, siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihat. Dialah sekarang orang berbicara. Aku percaya Tuhan. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya yang buta dapat melihat dan dapat melihat menjadi buta. Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan? Jika kalian masih buta, berarti kalian tidak berdosa. Namun kalian berkata masih bisa melihat, berarti kalian masih berdosa. Demikianlah kisah si buta sejak lahir. Dari yang tidak melihat apa-apa, dapat melihat segala sesuatu. Dari yang dilihat hanyalah gelap dan hitam, kepadanya diberikan terang, bahkan terang yang sejati. Dari yang berada dalam ketidakpastian dan tidak berpengharapan, bahkan pengharapan akan keselamatan. Dan yang berjalan tertati-tati dapat berjalan dengan tegak. Dari seorang yang meminta-minta berubah menjadi seorang pewarta mujizat.
Orang buta memang dikenal oleh tetangga dan banyak orang sebagai orang yang buta. Tapi ketika ia bertemu Yesus dan disembuhkan, hidupnya berubah luar biasa. Sampai-sampai mereka tidak kenal dia lagi. Artinya perjumpaan dan pengenalan kita dengan Tuhan harus buat hidup kita berubah. Kemarin mungkin orang kenal kita sebagai orang yang tidak baik, tapi karena Tuhan hidup kita bisa berubah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Hidup kita yang rusak pun Tuhan sanggup pulihkan. Kalau melalui kebangkitan Tuhan, mata kita dicelikan untuk melihat cahaya kebenaran. Sama seperti si buta yang berani pergi bersaksi tentang kasih Tuhan, maka ia tidak takut kepada orang Farisi yang memanggilnya, tetapi ia tetap berani bersaksi tentang mujizat yang dialaminya. Demikian juga kita harus berani bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan memang tidak mudah, siap dimusuhi, karena tidak semua orang mau dengar tentang Tuhan. Meskipun demikian, kita harus tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena kita semua hidup dan selamat hanya karena Tuhan, maka pakailah hidup ini untuk menyaksikan kasih Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Artinya, selagi kaki kita masih kuat melangkah, tangan ini masih kuat menggenggam hatan, mari pakai semua untuk mencari Tuhan dan menyaksikan kebaikannya, agar hidup ini jadi